Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 722 ayat 1. Kepadamu Tuhanku, ku serahkan diriku. Selamatkanlah jiwaku dari segala dosaku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah Rajaku. Kepadamu ya Tuhanku, ku serahkan semua hidupku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat kedua dan maksudnya. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah setuju kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenunan-tenunan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan nomor 171 ayat 1 dan 2.
marilah kita mengaku dosa kita, seraya memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan setelah pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberi aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosa kamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 169 ayat 1. Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, bagaikan salju bersih. Epistel pada minggu ini diambil dari Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca berganti-gantian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu,
nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nomor 715 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sehubungan dengan situasi pandemi COVID yang masih kita waspadai, gereja kita melaksanakan pelayanan ibadah kebaktian Minggu Keluarga di rumah anggota jemaat di sektor-sektor secara khusus bagi jemaat yang sakit atau lansia. Kegiatan tersebut akan dimulai pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 di rumah keluarga B. Sihotang, Inang Boru Simanjuntak, Jemaat Sektor 2 Keramat Watu. Dihimbau kepada jemaat yang ada di sekitar rumah tersebut supaya bersedia mengikuti ibadah bersama yang dilayani oleh majelis dan pelayan penuh waktu. Pertukaran mimbar HKBP Distrik 21 Banten. Di kebaktian Minggu hari ini, tanggal 6 Juni tahun 2021, gereja kita melaksanakan pertukaran mimbar pelayan penuh waktu sedistrik 21 Banten. Sebelum dan setelah khutbah, kita akan mengumpulkan persembahan sebagaimana biasanya dan persembahan untuk keperluan distrik 21 Banten. Sermon Majelis Semester Serang hari Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021 akan dilaksanakan sermon majelis atau Parvalados Semester Serang bertempat di lantai 1 gereja ini masuk pukul 19 WIB. Dihimbau kepada seluruh majelis untuk menghadiri kegiatan tersebut. PHD Seksi Perempuan Seresot Serang hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 akan dilaksanakan PHD Seksi Perempuan Seresot Serang, yaitu HKBP Serang, HKBP Maranatha Cilegon, dan HKBP Cikande. Dan yang menjadi tuan rumah Penguan Perempuan HKBP Maranatha Cilegon. Acara bertempat di lantai 1 gereja ini, masuk pukul 14 WIB atau jam 2 siang. Dihimbau kepada seksi perempuan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Pemberdayaan bidang keuangan HKBP. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 akan dilaksanakan pemberdayaan bidang keuangan HKBP yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal HKBP beserta tim. Mulai pukul 11 WIB secara virtual aplikasi Zoom Meeting. Diminta kesediaan pendeta resort, pimpinan jemaat, para retahun atau bendahara huria, resort, distrik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu, ibadah rumah tangga pertanian sektor. Hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 masuk pukul 19.30 di sektor 6 Legok dan di kantor distrik 21 Banten. Pengkhotbah Pendeta BB Siagian, liturgis Situa Ade Tinambunan. Di perumahan sektor 8 Ciruas, yaitu di rumah keluarga S. Simatupang, Boru Silalahi, perumahan Taman Ciruas, Blok K1, nomor 9 Ciruas. Pengkhotbah Pendeta E. Mungkur, liturgis Situa HM Siregar. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat. Yang pertama, keluarga Peran Petrus Sitanggang, Ibu Ade Meiliana Boru Siringoringo, pindah dari HKBP Rianiate Resort Onan Baru, Distrik 7 Samosir. Alamat sektor 6 Legok. Yang kedua, keluarga Meliano Sinaga, Ibu Selvia Bella Boru Sitanggang,
yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal 11 Maret tahun 2021 di HKBP Serang Resort Serang, Distrik 21 Banten. Alamat Perumahan Kapuren Blok G2 nomor 3, Sektor 13, Pakupatan. Yang ketiga, keluarga Hot Martua Sitompul, Ibu Trisanti Betaria Boru Malau, pindah dari HKBP Sukarame Resort Maranatha Simanosor, Distrik 9 Sibolga Nias. Alamat Sektor 13 Pipitan. Kepada keluarga jemaat baru, kalau datang pada kebaktian pada minggu ini, kami harap berdiri. Terima kasih. Selamat datang bagi mereka dan selamat bergabung di HKBP Serang. Anggota jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah anggota jemaat. Keluarga Tulus Angan-Angan Simamora, Ibu Sumi Harni Boru Tinambunan, bersama seorang anak Argintom Saputra Simamora, pindah ke gereja HKBP Taman Adiasa Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Alamat keluarga yang pindah tersebut adalah di Sektor 13 Pakupatan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan selama ini dengan keluarga tersebut di tengah-tengah gereja kita. Siasat gerejawi atau Hona Ruhut Permahanian Dohot Pamicangon. Mulai minggu ini dikenakan siasat gerejawi atau Hona Ruhut Permahanian Dohot Pamicangon. Saudara Febri Tuasinaga dan Saudari Linda Purwati Boru Sinaga, putra dan putri dari keluarga S. Sinaga Boru Siregar. Alamat Sektor 11 Sankyu, Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, gereja kita melaksanakan baptisan kudus bagi anak. Bagi orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, supaya membawa surat pengantar dari situa sektor. Katehisasi baptisan dilaksanakan hari Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021 masuk jam 15 WIB bertempat di gereja ini. Pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang. Sehubungan dengan program kerja gereja kita dan sesuai hasil rapat dan sermon majelis beserta panitia dari Sektor 2 Keramat Watu dan Sektor 11 Sankyu, akan kita laksanakan Pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang pada hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Marilah kita doakan pesta sukacita tersebut dengan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam hidup ini dan berkenan memberi dari berkat yang kita terima untuk Tuhan melalui pelayanan gerejanya. Ucapan syukur masing-masing dipersembahkan berupa yang pertama, persembahan amplop pada saat acara ibadah yang kita terima dari situa sektor. Yang kedua, partisipasi ucapan syukur hari ulang tahun ke-65 HKBP Serang, diharapkan kesediaan jemaat untuk pemotongan kue minimal 50.000 per kepala keluarga. Yang ketiga, ucapan syukur melalui hak oloon setiap keluarga minimal 300.000 per kepala keluarga. Ibadah kebaktian pesta mulai pukul 10.15 WIB di lantai 2 dengan mengacu pada protokol kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut supaya kita bicarakan di sektor masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati
menjadi kemuliaan dan sukacita bagi jemaatnya. Warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalan-Mu, Tuhan pimpinlah aku, serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku serahkanlah diriku, ku mau ikut Tuhanku. Peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalan-Mu, Tuhan pimpin langkahku. Yesus pikul salibmu, peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalan-Mu, Tuhan pimpin langkahku. Ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini tertulis di Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, izinkan saya perkenalkan diri. Saya Pendeta Tonggo Panatapna Luhut Sitompul. Istri saya Boruma Nurung. Anak kami 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang paling besar itu sekarang kelas 5 SD, nomor 2 kelas 3 SD, dan nomor 3 2 tahun setengah. Kami tinggal di Serang City, Blok AB 01, melayani di distrik 21 Banten sebagai Kepala Bidang Koinonia. Sebelumnya saya melayani di distrik 23 Binjai Langkat sebagai Sekretaris Distrik bersama Mang Preses Hutauruk. Mereka pindah kemari penempatan kedua, kami bersama-sama ikut melayani di tempat ini. Demikian, mama saya Boru Siregar, mertua saya Boru Sihaan. Horas Marita. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini sebenarnya cukup keras. Tetapi di sisi lain, dia cukup menjanjikan. Kenapa demikian? Karena itu nyata dalam nats ini bisa kita lihat. Ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran
yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa ternyata iri hati, cemburu, dengki itu bukan persoalan baru lagi, Bapak Ibu. Itu persoalan yang sudah lama. Bahkan sejak penciptaan dilaksanakan di dunia ini kepada manusia. Anda bisa lihat tadi bagaimana firman Tuhan dalam epistel itu menunjukkan bahwa ada persoalan dalam diri manusia. Bahkan terkait dengan kuasa Tuhan sekalipun. Manusia bisa cemburu. Oleh karena itu kalau ada yang cemburu di sekitarmu, ada yang iri di sekitarmu, ada yang dengki di sekitarmu, maka jawabanmu sederhana saja Bapak Ibu. Itu sudah biasa. Itu bukan hal baru. Maka ada orang mengatakan yang sering kita dengar, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu bagian dari kecemburuan dan iri hati. Sangat sulit dalam kehidupan ini sebagai seorang Kristiani mengakui kelebihan orang lain. Sangat sulit bagi seorang Kristiani ketika tetangganya punya mobil baru, lalu dia mengatakan, selamatlah ya, sudah punya mobil baru. Sulit sekali Bapak Ibu. Yang gampang justru adalah, "Toh mak, saya tahu dari mana uangnya itu untuk beli mobil itu." Sangat sulit sekali kita mengatakan, "Lah kalau nanti aku ikut ke gereja bisa numpang mobilmu ya." Yang terjadi adalah, somar mobil pe barong do Grab. Bahkan orientasi orang datang ke gereja pun bergeser Bapak Ibu. Tapi saya yakin untuk jemaat Serang itu tidak terjadi. Tetapi di gereja orang lain, orientasi kamu ibu datang ke gereja adalah memperlihatkan kecemburuannya dengan cara ingin melihat bagaimana model salon, model kebaya, bagaimana penampilan terbaru belakangan ini, seperti apa modisnya, sepatu apa yang paling terkenal. Akhirnya orientasi pun bergeser. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada satu persoalan yang muncul, dan itu sudah dijelaskan tadi, iri hati itu. Termasuk kepada Yesus. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini, orang-orang cemburu. Merasa posisinya terancam. Sehingga diupayakan untuk dijatuhkan dengan mengatakan bahwa dia mempergunakan kuasa setan. Ini sangat-sangat tidak bisa dimaafkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sangat-sangat tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah melakukan dengan kuasa iblis atau setan, tetapi dari kuasa Allah Bapa yang diberikan kepada dia. Nah sekarang menjadi penting bagi kita bagaimana sikap kita terhadap kuasa Tuhan. Kalau Eka Dharma Putra pernah berkata, tipikal manusia ada dua. Yang pertama, merasa bahwa dirinya mampu untuk melakukan apapun, sehingga dia menjadi manusia sombong. Dan yang kedua, merasa dirinya adalah tidak ada apa-apanya, sehingga dia selalu mengucapkan syukur dan mengatakan bahwa hidupku adalah mujizat Tuhan. Anda ada di mana? Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, harusnya kalau kau mengenal Tuhan dengan benar, maka tidak akan pernah keluar dari mulutmu mengatakan bahwa itu bukan kuasa Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Anda mampu mengenal Tuhan dengan benar? Kenapa seorang istri ketika seorang suami pulang jam 2 pagi hanya dengan mendengar ketukannya saja dia yakin itu suaminya? Walaupun pintu belum dibuka, walaupun suara belum memanggil.
Hanya dengan mendengar ketukannya saja, mataku mulak. Lalu dia buka pintu. Kenapa seorang anak kecil ketika dia berada di rumah, lalu tiba-tiba sepeda motor bapaknya sampai? Di Indonesia ini Bapak Ibu, semua sepeda motor yang keluar dari pabrik suaranya hampir sama. Tetapi kenapa ketika sepeda motor bapaknya sampai, walaupun dia tidak melihat, dia tahu kalau itu bapak. Bapak pulang. Mamanya pun tidak percaya. Mana? Setelah kelihatan bapaknya pintu dibuka, kan bapak pulang? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena dia mengenal bapaknya. Karena sayangnya dia mampu mengenal bapaknya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah persoalannya sekarang, pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Bagaimana caranya pengenalan ini bisa lebih baik lagi dari hari ke hari? Sering-seringlah bertemu dengan Tuhan. Anak tadi karena setiap hari dia bertemu dengan bapaknya. Coba kalau dia sekali 6 bulan ketemu dengan bapaknya. Waktu saya di Hong Kong Bapak Ibu, kuliah mengambil S2. Saya pulang sekali 6 bulan ke Indonesia ini. Istri saya tinggal di Cibubur pada saat itu. Ketika saya pulang, saya ajak anak saya untuk digendong, dia tidak mau. Padahal itu kami sudah lewat Skype dulu. Tahun 2009 itu lewat Skype. Video call lewat Skype. Tetapi ketika saya datang, masih perlu proses untuk dia mau untuk saya gendong. Kenapa? Karena perjumpaan itu tidak tiap hari. Kalau Anda mau lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupanmu, rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Rajinlah berdoa. Ala jojot doa halak bata. Banyak sekali orang Kristen saat ini doa hanya 3 kali. Hanya mau makan aja Bapak Ibu. Hanya mau makan aja. Bibel pesoheabi dibuka. Buku ede pesoheabi dibuka. Renungan-renungan harian itu tidak lagi menjadi kerinduan. Orang bangun tidur Bapak Ibu, yang pertama dikerjakan adalah update status belakangan ini. Lihat handphone apa chat yang masuk. Sudah hampir lupa berdoa Bapak Ibu. Makanya menarik cerita ketika seorang cucu bertanya kepada opungnya. Opung ini setiap minggunya hampir 3 kali sampai 4 kali ke gereja. 3 kali sampai 4 kali ke gereja Opung. Bahkan hari Minggu masuk jam 10, Opung jam 9 sudah di gereja. Apa yang mau Opung ambil dari situ? HP mau lo husukun Opung. Kalau saya tanya Opung sekarang, Opung masih ingat apa khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh pendeta? Opungnya menjawab, "Dak ku ingat Opung. Saya tidak ingat." Sedangkan khotbah minggu lalu pun Opung tidak ingat. Apalagi khotbah bulan yang lalu. Kalau memang Opung tidak ingat khotbah minggu yang lalu, ngapain Opung datang ke gereja terus-terus? Lalu Opungnya menjawab, "Opung, kau makan minggu yang lalu?" "Makan Opung." "Kau makan bulan yang lalu?" "Makan Opung." "Kau ingat apa yang kau makan minggu lalu?" "Apa ikanmu minggu lalu kau ingat? Pas hari Minggu." Opungnya menjawab, Pak Opungnya menjawab, "Yang gak ingat loh Pung. Tapi kau hidup kan Pung?" "Iya Pung." "Aku pun begitu Pung. Seandainya aku tidak gereja minggu lalu, mungkin aku sudah mati sekarang. Meskipun aku tidak ingat apa firman Tuhan, tetapi aku percaya itu menguatkan aku sampai sekarang."
Sama seperti kau Apung. Meskipun kau tidak ingat apa yang kau makan minggu lalu, tetapi karena kau makan minggu lalu, kau bisa bertahan sampai sekarang. Dan saya memahami itu Bapak Ibu. Makanya saya tidak pernah mempersoalkan ketika saya khotbah dari mimbar, jemaat tertidur di kursinya. Karena saya berkata dalam hati, mungkin dia sudah susah tidur di rumah. Jadi di gereja ini bisa tidur, puji Tuhan. Karena bagi saya khotbah bukan urusan manusia. Khotbah itu bukan urusan manusia. Sama seperti seorang ibu yang sedang mengandung, musik klasik diperdengarkan, maaf, ke perutnya, anaknya tidak kelihatan, bayinya ada di dalam, tetapi musik klasik bisa mempengaruhi intelektualnya. Itu hasil penelitian. Saya pun yakin begitu Bapak Ibu. Ketika saya berkhotbah, seorang jemaat tidur sekalipun, Roh Kudus tetap berbisik di telinganya. Alai unang murup pamusun narira. Karena itulah kekuatan firman itu. Makanya Tuhan mengenal kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tidak seorang pun mengatakan kepada Yesus, Yesus kalau kau berjalan nanti di atas pohon itu ada orang yang bernama Zakheus ya. Jangan salah nama, jangan kau panggil Yohanes. Tidak ada Bapak Ibu. Yesus berjalan, dia lihat seorang laki-laki di atas pohon, langsung dia katakan, Zakheus turun. Semua orang bingung. Kenapa dia bisa tahu namanya? Itulah kekuatan Tuhan. Persoalannya, apakah Anda percaya bahwa yang terjadi di dalam kehidupanmu ini adalah semua di bawah kontrol Tuhan? Karena jujur Bapak Ibu, antara ideal dan real sering berbeda. Saya katakan dalam khotbah saya, sermon Parhalado beberapa hari yang lalu. Antara ideal dan real cenderung berbeda. Idealnya kalau saya baik kepada Bapak Ibu harus baik kepada saya. Itu idealnya. Tetapi realnya, saya baik kepada Bapak Ibu, belum tentu Bapak Ibu baik kepada saya. Itu realnya. Namar Tuhan pesongonido. Idealnya Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan harus mengatakan ya kalau kepada jawaban untuk doamu. Karena kau rajin ke gereja, kau rajin berdoa, kau rajin beribadah, kau rajin bersekutu. Harusnya ketika kau berdoa, ya. Tetapi kenyataannya, realnya, apakah ketika kau berdoa, semua jawabanmu ya? Tidak. Makanya saya senyum Bapak Ibu. Ketika tes CPNS beberapa waktu yang lalu saya ditempatkan di Langkat, di Binjai pada saat itu. Banyak jemaat yang meminta kepada saya, Pak Pendeta tolong doakan Pak Hopu saya, anak saya, mau tes pemberkasan. Tes CPNS pemberkasan. Saya katakan, ya. Napo sebelum telepon saya, WA saya katakan, olo. Semua yang saya doakan tes pemberkasan, puji Tuhan pada saat itu, lulus. Semua mengatakan, terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Mulai ada waktu ditanami lulus sudah kelektai. Terima kasih Pak Pendeta, saya berhasil. Minggu berikutnya kami akan tes tatap muka. Mohon didoakan. Saya katakan, saya akan doakan. Semua yang saya doakan kalah. Dangadong bero SMS tuau. Tidak seorang pun lagi mengatakan kepada saya, terima kasih Pak Pendeta atas doanya, saya gagal. Tidak ada satu orang tua pun mengatakan kepada saya, terima kasih Pak Pendeta atas doanya, anak saya gagal. Tidak seorang pun yang mengatakan kepada saya, terima kasih Pak Pendeta, saya gagal, tetapi saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan satu pekerjaan yang lebih baik untuk anak saya, hanya saja tidak sekarang waktunya. Kenapa? Karena orang Kristen tidak siap menerima ketika Tuhan mengatakan tidak untuk doanya. Ini menjadi perenungan Bapak Ibu. Kita tidak siap ketika Tuhan mengatakan tidak untuk doa kita. Padahal tidak semua doamu akan dijawab ya, ingat tamu mai.
Karena cenderung ketika doamu dijawab dengan ya, maka gampang mengatakan haleluya puji Tuhan. Tuhan maha baik, Allah maha kuasa, luar biasa berkatnya. Saya berdoa, Tuhan mengabulkan. Tetapi ketika jawaban doamu tidak, sanggupkah kau mengatakan haleluya puji Tuhan? Jika pengenalan akan Tuhan itu jelas, maka kau akan sanggup mengatakan haleluya puji Tuhan. Bahkan ketika kau harus kehilangan sekalipun, kau akan mampu mengatakan haleluya puji Tuhan. Bukankah Ayub mengatakan hal itu? Apakah kau hanya menerima yang enak saja dari Tuhan? Ketika sakit pun diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan sedang menempamu untuk menjadi luar biasa. Amin. Itu keyakinan kita, Bapak Ibu. Makanya jangan pernah berhenti bersyukur. Syukuri hidupmu. Karena batu itu tidak pernah sama. Pergumulanmu dengan pergumulan saya tidak akan pernah sama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika yang terjadi kepadamu, terjadi kepadaku, belum tentu saya mampu. Tetapi apa yang terjadi pada saya, jika terjadi padamu, itu pun belum tentu kamu mampu. Tetapi Tuhan mengizinkan yang terjadi padamu karena kau adalah pilihannya. Beban itu tidak diberikan kepada yang lain. Beban itu diizinkan terjadi kepadamu karena Tuhan yakin kau mampu. Alani mekel maham. Makanya saya sedih ketika jemaat datang ke gereja termenung, murhing, mulak pemurhing. Molorotu gereja, murhingi ba sedih, pulang harus bersuka cita. Anggotong doa murhing mulak marhuah murotu so. Jeno molo mulak kamu turus ya tangga, saya akan lihat dari pinggir-pinggir ini nanti. Isena murhing weda bah. Kok semangat doh kita. Matahari masih bersinar besok. Selama masih ada matahari, masih ada harapan baru. Makanya Tuhan berkata pengenalan itu penting supaya kau tidak mengatakan bahwa yang datang dari Tuhan itu adalah sesat. Pengenalan itu penting supaya imanmu semakin naik dari hari ke hari, semakin kuat karena iman itu menurut Martin Luther adalah pemberian dari Tuhan. Jika kau semakin mengenal Tuhan, maka Tuhan akan semakin menguatkan imanmu. Dan ketika kau beriman, belum tentu kau tidak punya pergumulan. Hujan tidak akan, payung tidak akan pernah menghentikan hujan, Bapak Ibu. Tetapi dengan payung kau mampu berjalan meskipun di tengah-tengah hujan. Imanmu tidak akan pernah menghentikan pergumulan. Tetapi dengan iman kau mampu berjalan meskipun kau berada di tengah-tengah pergumulan. Ini menjadi kunci bagi kita orang percaya. Maka genaplah ketika yang dikatakan orang itu kepada Yesus, Yesus, saudaramu, ibumu, kakakmu, adikmu menunggu di luar. Yesus berkata, Oddo, inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan, inilah ibuku. Perkataan Yesus itu meruntuhkan tembok, Bapak Ibu. Yesus menempatkan dirinya sejajar dengan kita. Ketika kau mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Makanya ditutupnya dengan mengatakan, yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudaraku laki-laki. Itulah saudaraku perempuan. Itulah ibuku. Yang melakukan kehendak Bapa. Berarti kita punya Bapa yang sama. Alania Manginang, mulailah. Teruslah berbuat baik. Sama seperti jam di sana. Terus dia berputar, tidak peduli orang mau mengatakan apapun kepada dia. Teruslah berbuat baik, karena orientasi berbuat baik bukan untuk menyenangkan manusia, tidak. Karena kau tidak akan pernah mampu membuat senang semua manusia ini. Tetapi ketika kau melakukan perbuatan baik, percayalah Tuhan melihat itu di dalam kehidupanmu. Mulailah dari keluarga, Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau Anda telisik kembali ke dalam keluargamu, berapa kalikah di dalam keluarga ini terjadi ucapan terima kasih, Bapak Ibu. Berapa kalikah seorang istri mengatakan terima kasih kepada suaminya.
Berapa kali seorang suami mengatakan terima kasih kepada istrinya? Berapa kali seorang anak mengatakan terima kasih kepada orang tuanya? Mari kita telisik. Itu hal kecil Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Saya pernah ditanyakan oleh seorang istri, seorang ibu kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah berumah tangga 20 tahun lamanya dengan suami saya ini. 20 tahun lamanya Pak Pendeta. Selama 20 tahun ini saya siapkan makanannya 3 kali sehari. 3 kali sehari Pak Pendeta. Tetapi dia tidak pernah mengatakan kepada saya selesai makan, terima kasih Bah, enak makananmu, enak masakanmu, terima kasih ya. Tidak pernah Pak Pendeta. Padahal kalau dia makan di rumah makan Padang Pak Pendeta, dia kasih uang, dia bilang lagi, terima kasih ya. Saya kan sakit hati Pak Pendeta. Masa 20 tahun sekalipun tidak pernah. Ada enak tohori? Itu deh. Asa hupa puas nih rohamu nih. Tetapi sebagai seorang suami saya merasa, lalu saya katakan kepada dia, Inang, apakah Inang pernah mengatakan terima kasih kepada suami ketika Inang menerima awal bulan balanjo dari suami? Selama 20 tahun berumah tangga, terialusinat taimah. Itu kan beda amang. Tidak ada yang berbeda amang Inang. Inang, tidak ada yang berbeda. Amang nanti pulang ke rumah selesai sarapan pagi, bilang terima kasih kepada istri. Mau lihat bata bolo palopam, saya percaya satu hari ini dia akan upayakan masak daging untuk kita. Inang, nanti Anda pulang ke rumah karena ini masih awal bulan, Anda baru terima balanjo, pulang nanti langsung bilang terima kasih pada suami. Terima kasih, semoga kau diberkati Tuhan, kau sudah kerja capek, sehat-sehat ya Pak. Percaya Inang, di dompet itu ada lipatan kecil pun keluar itu Inang. Ada itu biasa nyelip Inang, yang gak kena razia, ada nyelip dia. Itu keluar gitu. Berapa kalikah orang tua mengatakan terima kasih kepada anaknya? Boru, mama mau pergi dulu ke pasar, cuci dulu piring ini ya Boru. Anda pulang piring sudah bersih, Anda katakan terima kasih? Tidak. Karena apa? Karena bagimu itu adalah tugasnya. Anak gadis itu amang pendeta harus bisa cuci piring. Coba Anda katakan kepada dia, terima kasih ya Boru, udah capek kau cuci piring. Saya yakin setelah itu dia ngepel Bapak Ibu. Hai orang muda, berapa kali Anda katakan terima kasih kepada orang tuamu? Ketika kau menerima uang sekolah, ketika kau menerima uang kuliah, ketika kau menerima uang jajan. Kau tidak pernah tahu diskusi apa di dapur, diskusi apa di kamar antara orang tuamu, bapak dan mama. Ketika kau minta uang sekolah, jangan-jangan tabungan mama untuk beli kebaya baru pun diberikan untuk uang sekolahmu. Toh emak, baju kina lelengi mau pakai. Dan ingat mungkin ketika waktu kecil kau pernah berjanji pada orang tuamu secara tidak langsung. Sama seperti anak saya waktu kecil, ketika dimandikan mamanya, diparidio makna torusibana. Nak, nanti kalau kau besar, maunya kau jaga mama nak. Iya mak. Betul nakku. Betul mak. Sambil disabuni badannya, si nomor 2 namanya si Dapi Sahak Marganda. Betul nakku, betul nak. Berjanji kau nakku, berjanji mak. Nanti kalau mama sakit-sakit, maunya kau merawat mama nakku. Mau mak. Nanti marah-marah istrimu. Malusna, ku pulangkan. Dalam hati saya Bapak Ibu, semoga dia sampai besar tetap ingat apa yang dia katakan. Karena banyak sekarang ini, dan saya saksikan sendiri, seorang ibu, Roma Bangna, Anggi, sama kau lah dulu mama ini adik. Udah kerja kakakmu dek. Mama ini udah sakit-sakitan, gak bisa lagi dijaga kakakmu dek. Mama mulai ya, kau lah yang menjaga mama dulu ya dek. Malusnya gini. Janganlah bang, kayak mana kata adikmu nanti, kau tahu kayak mana remengnya adikmu ini bang.
Gak usah lah bang, ke rumah itu aja lah diantar. Telepon itu nih, itu maju jaga mak itu, jaga dulu mama kita ini itu. Roma itu memang halusi. Apalah nanti kata lemu itu, si matu aku peso son, dohono nama nomor dikanau. Ujungna laos dak parduli biak kageleng nih, mate main natta nama tuai, saya gajang mau murnya kapoparan na, nggak mate bina tuai. HP pesta gereja, anak nainak kini ngasih nomor 2, endena tangiang nidai nangi. Luar biasa. Tetapi kenyataannya tidak ada. Ale hamu karuas nabur juru hamu yakin. Kalau orang tua masih sehat di kampung, telepon aja manginang. Tanya aja kabarnya. Dia tidak minta makanan karena dia sudah makan enak jauh lebih daripada kita. Dia tidak minta uang karena dia sudah tahu mencari uang lebih hebat daripada kita. Tetapi dia minta ditanya kabarnya. Sehat doh ma. Tolak muda perotu soro ma. Walak mahoma. Ngamasi holau tu homa. Semua itu akan menguatkan orang tua kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mungkin kau mampu mengatakan terima kasih kepada yang tidak kelihatan, sedangkan kepada yang kelihatan pun kita tidak mampu mengatakan terima kasih. Yang melakukan kehendak Bapa itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan. Teruslah melakukan hal baik. Olah ni jepi tu lewat 15 doa di luas marjamita. Ala non masuk jam 8 hurak saparopat. Di pasu-pasu Tuhan Maha Musa Luhutna. Margogo Maha Musa Luhutna dia kaulomuna. Ano patu papeliat do hita manginang tukar mimbar tu keperluan distrik. Mohon berikanlah yang terbaik untuk gerejanya demi perkembangan pelayanan di distrik 21 Banten. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, berkatilah kehidupan kami, jemaat-Mu, HKBP Serang. Dalam segala aktivitas hidup, Bapak, Ibu, muda-mudi, remaja, sekolah minggu. Terlebih para haladomu Tuhan, pelayan-pelayan penuh waktu, bersama dengan keluarga, dalam aktivitas pelayanan gereja. Segala pergumulan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami percaya campur tangan-Mu luar biasa untuk kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dengan melakukan hal baik di dalam kehidupan kami. Kasihani kami dengan segala dosa kami. Ampuni kami dengan segala kelemahan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Ketika kami berpisah, tolong temani kami dalam perjalanan hidup kami. Entah hidup atau mati, pada hari ini kami kembalikan ke tangan pengasihan Tuhan semata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencanamu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan. Tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan bergemar hatiku, agar taat mengikut-Mu. Utuslah Roh Kudus, kuatkan hatiku, melakukan semua perintah-Mu. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan.
Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku berjanji setia mengikut jalan-Mu selamanya. Aku yakin Tuhan hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Padamu ya Tuhan ku serahkan diriku, pakailah sesuai rencana-Mu. Jika bukan Engkau di dalam hidupku, tiadalah artinya diriku. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikut-Mu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita pada minggu hari ini untuk selalu setia dan percaya kepada Tuhan. Dengan hidup yang selalu setia dan percaya kepada firman Tuhan, maka kita layak menjadi keluarga kerajaan sorga, karena Tuhan telah menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap orang percaya yang selalu hidup dalam firman-Nya. Ya Tuhan Allah, mampukanlah kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu, supaya hidup kami selalu memancarkan sinar terang yang daripada-Mu. Berangkatlah, bawalah sinar terang yang dari Tuhan ke dunia ini, supaya dunia ini juga melihat terang sinar dari Tuhan, sehingga mereka percaya pada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ku mau taat Tuhanku selama hidupku. Di surga Allah selalu memuji nama-Mu. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam sehat untuk kita semua. Horas. Cek, cek. Lumayan kok ini. Cek, cek.